Selamat datang di negara Zimbabwe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasa Marwafidah. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat mengenai negara Zimbabwe yang sebuah negara di Afrika bagian selatan yang memiliki keunikan-keunikan yang luar biasa. Kita akan membahas aspek basic, sosial, hingga berbagai tantangan dan juga fakta yang menarik di negara ini. Nah, sekarang, apakah kalian sudah siap untuk menjelajah? Mari kita. Zimbabwe adalah negara di Afrika bagian selatan yang tidak memiliki garis pantai. Negara ini tuh berbatasan dengan Zambia di utara, Mozambik di timur, Botswana di barat, dan Afrika Selatan di selatan. Negara Zimbabwe memiliki luas sekitar 390.757 km persegi. Sebagian besar wilayahnya ini tuh terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1000 sampai 1600 meter di atas permukaan laut. Nah, di Zimbabwe ini juga terdapat sungai yang merupakan sungai terbesar di Afrika, yaitu Sungai Zambezi. Nah, Sungai Zambezi ini tuh menjadi batas alami dengan Zambia dan juga merupakan rumah bagi Victoria Falls atau Mosi Autunya yang artinya asap yang menderu. Zimbabwe juga memiliki pegunungan seperti Nyanga dengan titik tertinggi gunung Nyangani sekitar 2592 meter. Iklim yang ada di negara Zimbabwe adalah iklim tropis dengan variasi musiman antara musim panas hujan dan musim dingin yang lebih kering. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai geografi sosial dan manusia. Di Zimbabwe memiliki populasi sekitar 16 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Shona yang bisa mencapai sekitar 70% dari populasi. Diikuti oleh suku Ndebele. Bahasa resmi di negara ini tuh ada yang tahu bahasa apa? Ya, bahasa resminya adalah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi bahasa lokal seperti Shona, Ndebele adalah bahasa yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Ibu kota di Zimbabwe, ada yang tahu ibu kota apa? Ayo. Ya, ibu kotanya adalah Harare, yang juga menjadi pusat ekonomi dan juga administrasi negara. Kota besar lainnya adalah Bulawayo yang dikenal sebagai pusat budaya dan juga sejarah. Mayoritas penduduk Zimbabwe ini tuh kebanyakan tinggal di daerah pedesaan dengan gaya hidup yang sangat bergantung pada pertanian. Meski begitu, urbanisasi ini yang terjadi di Zimbabwe terus meningkat, terutama di Harare yang tadi ibu kota dan juga di Bulawayo. Yang sekarang kita akan membahas mengenai sumber daya yang ada di Zimbabwe. Sebelumnya, ada yang tahu sumber dayanya apa saja? Jadi, di Zimbabwe ini tuh dikenal kaya akan sumber daya alam. Negara ini memiliki cadangan mineral seperti emas, platinum, berlian, dan krom. Selain itu, sektor pertanian yang memainkan peran penting di Zimbabwe. Tembakaunya adalah komoditas ekspor utama, diikuti oleh kapas dan jagung. Meskipun demikian, pengelolaan sumber daya alam seringkali terganggu oleh korupsi, ketidakstabilan politik, sehingga Zimbabwe ini tuh tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya ini tuh secara baik dan juga benar. Nah, sekarang yang selanjutnya ada sumber pendapatan di negara Zimbabwe. Perekonomian di Zimbabwe sangat bergantung pada beberapa sektor utama. Yang pertama ada pertanian, terutama dalam ekspor tembakau yang menjadi sumber devisa utama. Yang kedua ada industri pertambangan, khususnya pada emas dan juga berlian yang juga menyumbang pendapatan yang sangat signifikan.
Dan yang ketiga ada pariwisata dengan atraksi seperti Victoria Falls dan Taman Nasional seperti Wange yang menjadi magnet bagi wisatawan internasional. Masalah-masalah yang ada di Zimbabwe ini tuh memiliki berbagai masalah serius, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Yang pertama ini tuh ada yang pasti kalian sudah tahu, ada hiperinflasi. Khususnya pada tahun 2008, Zimbabwe mengalami hiperinflasi yang sangat ekstrim yang membuat nilai mata uangnya anjlok. Pemerintah bahkan mencetak uang kertas dengan nominal 100 triliun dolar Zimbabwe. Masalah yang kedua ada pengangguran. Tingkat penganggurannya sangat tinggi dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal. Dan yang ketiga ada krisis pangan dan juga kekeringan. Ketergantungan pada pertanian yang membuat Zimbabwe ini tuh rentan terhadap kekeringan yang menyebabkan krisis pangan yang sangat serius. Dan selanjutnya ada indikator kualitatif yang ada di negara Zimbabwe. Yang pertama dalam etos kerja. Negara Zimbabwe mengenai etos kerja dan juga pola pikirnya itu masih kurang. Dan yang kedua ada dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Zimbabwe mencakup 13 tahun sekolah dasar dan juga menengah yang berlangsung dari Januari hingga Desember. Kemudian ada sekitar 67% penduduk Zimbabwe yang tinggal di daerah pedesaan, dan tingkat kelulusan siswanya dalam ujian sekolah dasar di Zimbabwe itu hanya mencapai 18%. Kemudian dalam kesehatan, sistem kesehatan di negara ini seringkali kekurangan sumber daya seperti obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga medis yang berdampak pada kemampuan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan yang memadai. Dan yang selanjutnya ada mata pencaharian yang didominasi oleh sektor pertanian dengan tanaman seperti jagung, tembakau, dan juga kapas, serta ditambah juga kayak pertambangan. Dan juga ada juga peternakan yang meliputi peternakan sapi dan juga kambing. Dan yang terakhir ada kesadaran hukum. Banyak negara yang memiliki akses terbatas ke informasi dan juga pendidikan hukum yang sehingga mengurangi pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban mereka. Nah, sekarang kita akan menganalisis indikator kuantitatif yang ada di negara Zimbabwe. Yang pertama ada pendapatan per kapita. Pada negara berkembang, pendapatan per kapitanya berada pada angka kurang dari 4.950 US dollar. Sedangkan di negara Zimbabwe, angka pendapatan per kapitanya ada di 3.520 US dollar yang artinya termasuk dalam kategori negara berkembang. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan penduduk. Pada negara berkembang, tingkat pertumbuhan penduduknya lebih dari 1,5%. Sedangkan negara Zimbabwe terdapat di angka 1,91% yang artinya termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Yang kedua ada angka kelahiran. Angka kelahiran pada negara berkembang yaitu lebih dari 23/1000. Sedangkan di negara Zimbabwe angka kelahirannya pada 28,8/1000 pada tahun 2024. Dan angka kematiannya di negara berkembang ini lebih dari 5/1000. Sedangkan di negara Zimbabwe, angka kematian berada pada 6,5/1000 yang artinya termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Dan yang selanjutnya ada usia harapan hidup. Pada negara berkembang, usia harapan hidup ini tuh berada pada angka kurang dari 65 tahun. Sedangkan di negara Zimbabwe, angka harapan hidup ada pada angka 59,25 tahun.
yang artinya termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Angka beban tanggungannya ada 79,4% dan angka kepadatan penduduknya ada pada 43,56 per kilometer persegi, dan jumlah penduduknya yaitu sekitar 6.701.359 jiwa, dan HDI-nya terdapat pada angka 0,550. Nah, dari keseluruhan indikator kuantitatif yang ada di negara Zimbabwe, maka dapat disimpulkan bahwa negara Zimbabwe termasuk ke dalam negara yang berkembang. Fakta-fakta unik yang ada di negara Zimbabwe. Yang pertama, yaitu mata uangnya pernah menjadi salah satu yang paling tidak bernilai di dunia. Yang kedua, negara Zimbabwe memiliki air terjun yang bernama Victoria Falls yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban alam yang ada di dunia. Dan yang ketiga, negara Zimbabwe memiliki lebih dari 16 bahasa resmi. Demikianlah pembelajaran kita mengenai Zimbabwe. Negara ini tuh mengajarkan kita tentang keberanian dan juga ketahanan di tengah tantangan yang sangat besar. Mari kita terus belajar tentang dunia dan memahami bagaimana setiap dunia memiliki perannya masing-masing. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!